Oke, kembali lagi di Duit, Dunia Wirausaha Balong yang muda, yang berwirausaha. Ya, kita lanjut lagi. Tadi materinya sudah dijelaskan sama Bang Genta, ada 4 ya tadi ya, Pak Genta. Ada lagi ya, mungkin? Masih ingat nggak tadi? Tadi yang pertama ada konvensional. Ya, konvensional. Terus ada LM, ada MLM. apa sih? Kamu paling ingat MLM-nya deh. Iya sih, aku Kayaknya korban MLM. sering ditawarin aku. Terus ada apa tadi? Direct selling. Terus satunya lagi apa? Franchise. Oh iya, franchise. Ya, itu ada 4. Ada lagi mungkin? Ada lagi. Masih banyak. Masih banyak. Sebutin bisa. Tadi sudah disebut sebetulnya. Tadi ada yang sudah disebut pertanyaan dari teman-teman ini tadi yang ada online. Ya. Online sebetulnya produk Basali ini juga cocok memakai channel online ini. Karena biasanya untuk produk-produk yang tidak ribet, yang mudah dipaketkan. Apalagi sekarang kan zamannya online ya. Iya. Kalau dulu sih hanya beberapa produk yang biasanya dia produk-produk gadget, karena dia punya mereknya sendiri. Ya, misalnya dulu punya produk sendiri, mereka jual sendiri tapi lewat online, websitenya mereka sendiri, gitu, pakai web gitu loh, via website, online-nya via website. Terus, nah tadi reseller. Apa itu? Reseller, gampang kan gini, kalau reseller itu kita beli, ya misalnya punya Basali Tinsa, saya beli punya Tinsa, terus saya jual lagi. Semacam pelanggan bukan ya? Beda. Bukan, karena buat dijual Beda lagi. Ya? Buat dijual lagi. Karena saya bukan pemakai terakhir, tapi buat dijual lagi. Itu reseller. Iya. Ada reseller, ada dropship. Nah, dropship tadi. Nah, bedanya apa reseller sama dropship? Kalau reseller tuh dia biasanya punya stok. Stok barang. Iya. Nah, dia beli dulu, baru dia dijual lagi. Kalau dropship nggak harus punya stok, karena yang ngirim nanti dari produsennya. Kita cuman perantara aja, kita iklankan, ya kita nggak pegang nih barangnya nih. Oh, berarti Nanti barangnya dikirimnya belum langsung ready dari ya kalau produsennya. sekarang itu ya? Ya, bisa seperti itu juga. Nah, kalau dropship itu produknya banyak macamnya. Ya, kalau dropship jadi agak susah buat di stok. Makanya biasanya yang dropship itu kan produknya macam-macam tuh. Kadang nggak cuma makanan aja, baju juga, aksesoris juga. Oh gitu? Iya, banyak kan yang biasanya aksesoris sih paling banyak kalau di media sosial itu. Karena itemnya juga macam-macam. Itu makanya biasanya mereka memilih dropship. Kalau reseller karena dia harus stok, jadi variannya nggak bisa banyak-banyak. Cuman sedikit aja, misalnya kalau makanan ya makanan aja, amplang aja. Terus ada yang namanya affiliate, ya, afiliasi. Afiliasi ini biasanya menggunakan online juga, ya, semacam marketplace seperti itu. Tapi produknya bukan produk dia cuma menyediakan ininya aja. Menyediakan space untuk jualannya aja. Kalau untuk jual tiket seperti Traveloka, Agoda, ya yang semacam itu. Ya, Tokped jadi masuk, Tokped, Bukalapak. Ya itu lebih ke marketplace sih sebetulnya. Kalau dia kan kalau seperti Agoda khusus untuk hotel ya, untuk hotel gitu. Terus ada juga yang mix, ya ada yang mix campuran antara konvensional dengan franchise. Nah, campuran. Gimana jadi tuh tadi kan yang pertama ada konvensional, ada yang franchise, ini digabung. Nah, jadinya? Mungkin gampangnya kalau tahu merek teh Tongji,
Tongji. Ya, Tongji biasanya ada di pusat perbelanjaan, ya. Itu kan ada pabriknya. Pabriknya mereka secara konvensional menjual produknya juga langsung ke pasar, tapi juga mereka menggunakan franchise untuk berupa outlet. Ada booth-nya, buat jualan. Berjualan kasih merek Tongji gitu, jualannya teh, tapi langsung tehnya siap diseduh. minum. Oh, gitu ya. Nah, teh siap minum. Jadi bisa Kalau langsung yang dicobain di di tempat. Indonesia teh poci berarti. Teh poci, seperti Poci itu. ya. Yang dulu Sering ya, berapa ah. tahun yang lalu kan booming. Aku sering dengar tuh poci. Hmm, Dengar aja nggak minum. banyak dengarnya nih. Iya. Itu tadi Pak campuran ya. Bisa digabung gitu loh. Antara yang sekian banyak tadi bisa Iya, karena digabung-gabung. mereka perusahaan mungkin ingin mengembangkan usahanya supaya menambah omset juga. Jadi nggak hanya mereka mendistribusikan dalam bentuk teh yang harus diseduh sendiri di rumah, tapi mereka juga membuat franchise ya atau waralaba yang dalam bentuk paket usaha. Ya, paket usaha. Franchise itu kan hak itu diberikan kepada franchisee. Mereka boleh pakai merek itu, boleh jual produk-produknya juga. Iya. Terus masih ada lagi. Kalau tadi gabungan konvensional sama franchise, terus ada lagi gabungan online dan reseller. Nah, ini juga banyak nih yang pakai kayak gini. Ya. Itu kayak gimana tuh online reseller? Iya, jualannya Mix-nya di gimana? online, tapi dia sebagai reseller. Iya. Tetap menggunakan website atau apa, tapi untuk memangkas biaya pengiriman. Misalnya pabriknya katakanlah di Tabalong, gitu loh. Kemudian dia resellernya di daerah Jawa, mana misalnya? Surabaya misalnya. Yang jauh gitu, yang jauh Amuntai misalnya ya. Emang muntah. Iya. Yang jauh banget Amuntai misalnya. Iya. Nggak lebih sekalian. Jadi dia ya reseller daerah Amuntai tetap harus stok, tapi tetap dia boleh mengiklankannya juga via online juga. Jadi ada kalau reseller yang tanpa online kan ya udah dia beli barangnya, mungkin dia buka toko, buka toko di rumah dan jual. Kalau ini kan dia bisa jual online juga. Jadi ada perbedaannya ya, reseller yang cuma jualannya di rumah, di toko, sama yang online tadi. Ya sebetulnya sama aja sih, Ada cuman mix-mixnya gitu. ya kan memakai apa namanya teknologi sekarang. Kalau kita nggak ngikutin perkembangan sekarang, ya Bisa susah juga. ketinggalan ya. Oke, itu tadi ada sudah banyak dijelaskan sama Agan. Terus untuk promosi. Promosi itu kan ada 2 jenis ya. Apa itu? Sebutkan atau apa gimana ya? Kok tahu? Iya tahu lah. Promosi. Kirain pertanyaannya gini, bapak kamu tukang ojek ya? Kok tahu? Kok tua? Apa tadi? Bapak selalu begitu. Jadi ada promosi, masalah promosi aku pernah dengar nih katanya promosi itu terbagi jadi 2. Dengar di mana? dari mana aja lah. Kabar burung. Itu ada promosi offline dan online. Gitu ya. Nah, kalau kayak kan ada tuh kalau promosi-promosi kayak kampus itu kan bisa lewat pamflet, brosur. Nah, itu tuh termasuk promosi apa? Oh, itu offline namanya. Offline ya. Jadi apa sih yang membedakan offline dengan online tuh? Medianya. 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 Kalau offline kayak gimana? Offline tadi itu brosur, pamflet, Selain itu. baliho, spanduk, SPG termasuk. Oh, SPG ya? SPG, Iya, TV ya, itu. di sini kan, misal ngiklan di Radio? TV, Radio. Kalau radio. lewat Oh, jadi tidak khusus media cetak ya? Kalau offline ini?
Enggak. Media elektronik kan kayak televisi bisa juga. Oke. Kalau online ya jelas seperti website ya, marketplace itu ya kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain-lain itu namanya marketplace. Kalau dulu-dulu lagi booming Blog ya. Blog, ya, Blogspot bisa. itu ya. Oke. WA itu ya termasuk online Sosial juga. media. Jadi kira-kira channel promotion yang bisa bener-bener bagus untuk saat ini tuh apa sih? Jadi sebetulnya kalau dibilang tadi kan kayak ada teman-teman ada yang tanya yang bagus karena ya tuh tergantung produknya. Kemudian yang nggak lupa juga yang bisa menggabungkan. Jadi sejalan tadi kan di awal saya bilang distribusi ya sekaligus promosi. Distribusi sama dengan promosi, jalan bareng. Kalau bisa seperti itu. Nah, channel yang mana itu bisa franchise. Ya, franchise bisa, MLM bisa, direct selling bisa, reseller bisa, dropship bisa, affiliate bisa. Nah, contoh misalnya kalau franchise, kenapa bisa sekaligus promosi? Karena booth-boothnya itu, stand-standnya itu, ya kan yang rombong-rombongnya istilahnya, itu kan biasanya di tempat-tempat yang strategis. Iya. Ya kan? Tanpa mengiklankan, tanpa promosi aja di pinggir jalan aja kelihatan warnanya bagus, ya kan? Rombongnya bagus, gerobaknya bagus, itu kan udah jadi media promosi juga. Oh, itu apa tuh? Ada kalau kita lewat jalan gitu kan, lihat tempatnya gitu ya. Apa itu? Terus ada pelangnya, terus ada lampu-lampu gitu loh. Ya. Oh itu jadi kan sekaligus ini ya. promosi juga. Sama kayak Teh Tongji itu kan jadinya orang bisa menikmati langsung. Oh ternyata akhirnya beli gini, yang nyeduh sendiri aja. Iya, daripada harus beli dulu tehnya terus bawa bulik dulu ke rumah kan, bawa pulang dulu ke rumah kan repot. Mendingan kan sudah beli jadi aja. Jadi itu ada kesan tersendiri juga ya kalau nyeduh di tempatnya. Oke. Tapi memang kelemahannya channel-channel itu tadi bisa cuman sementara, ya booming sesaat. Jadi memang harus pintar-pintar melihat cara apa, ya. Jadi dinamis lah, lebih dinamis. Jadi jangan terpatok misalnya. Sudah enak pakai reseller ya udah reseller aja terus. Misalnya ada peluang memang bagus untuk franchise kenapa enggak? Jadi harus pintar-pintar baca peluang nih. Ya, tapi juga ya masing-masing ada kekurangan kelebihan lah. Kalau franchise kekurangannya karena banyak yang dia beli putus. Jadi franchise itu sebenarnya kan ada dua, ada franchise, ada kemitraan. Kalau franchise itu brand yang kita beli, yang kita franchise, yang kita laba, ada royaltinya, ada royalty fee. Kemudian kalau kemitraan biasanya enggak, biasanya beli putus mereknya. Makanya biasanya yang gerobak-gerobak itu kebanyakan yang kemitraan, franchise tapi sifatnya kemitraan. Jadi beli putus, cuman nanti kita akan membeli bahan-bahannya aja dari yang punya merek. Ya, tapi untuk misalnya omset kita bulanannya dapat segini, itu khusus untuk yang khusus membeli. untuk outlet aja. Nah kemudian franchise juga, ya karena sifatnya itu tadi kemitraan, ada yang beli putus, ya sudah, jadi kayak jual gerobak aja. Ya kan, jadi jual gerobak, jadi mau omsetnya laris atau enggak, usahanya jalan atau enggak, yang punya brand ini enggak lepas tangan. Oh gitu. Intinya sih berarti nggak dibantu promosi oleh Ya tetap bantu promosi, cuman dia nggak memikirkan gimana supaya omsetnya naik atau supaya banyak pelanggannya. Mereka nggak memikirkan. Berarti kemitraan itu ya lemahnya di situ. Ya, tidak kurang pengawasan, supervisi pengawasan itu kelemahannya. Jadi kesannya jadi cuma jual gerobak, ya, ada merek, produknya apa, ya sama gerobaknya ya udah
jual, mau dia berhasil atau enggak, Lanjut urusan atau enggak? yang beli gitu. Gitu ya. Oke, tadi sudah banyak sekali kita mengulik materi pada hari ini tentang promosi, juga tentang distribusi. Mungkin saya mau bertanya nih sama Adel ya, selaku Diang Tanjung. Oke, apa nih kira-kira kesannya pada hari ini dengan setelah kita dialog tadi kan? Ada kesannya mungkin? Kesannya senang bisa tahu apa itu berwirausaha. Jadi terbantu ya? Iya, jadi terbantu. Termotivasi Selama nggak? ini kamu nggak tahu? Selama ini Kalau kamu saya nggak kenal? saya kenal PT Wirausaha, cuman Santai dong, gitu, Kak. santai. Gak usah ajak berantem gitu lah. Iya. Termotivasi nggak untuk memulai usaha? Kemungkinan insya Allah termotivasi untuk bermulai. Ada niat, udah. Ada niat dan ada usaha. Niat mah ada. Harus ada niat ya. Oke, apa nih yang mau disampaikan mungkin untuk anak-anak muda sekarang? Kesali dulu mungkin. Mungkin Oh, Mbak kalau Sally ya. saya sih intinya gini, kalau mau memulai sesuatu itu harus ada niat dulu. Terus lihat peluangnya apa. Saat ini misalnya, kalian lihat peluangnya ada di jadi reseller dulu. Oke, jalanin jadi reseller. Terus, nggak ada uang buat nyetok barang. Coba jadi dropship dulu, pelajari dulu marketingnya gimana. Nanti bangun istilahnya tuh bangun merek sendiri. Bangun, perkenalkan. Baru kemudian mulai distribusi. Jadi jangan terpaku pada ini ya, aku nggak berani, aku nggak pede, jangan Kalau nggak jangan berani langsung nggak kayak bakalan gitu. ada. Orang memang nggak berani. Harus berani memulai. Harus berani memulai itu ya, pesan dari Ibu Sally. Boleh tepuk tangan dong. Oke, kayaknya udah habis ya materi kita pada Masih hari ada, ini. masih ada. Masih 1 jam lagi. Serius? Kita sampai jam 12 malam kok, tenang aja ya. Malam Jumat. Malam Jumat loh. Malam Jumat. Oke, hari ini kita banyak sekali ya mendapatkan informasi tadi dari Ibu Sally. Kami ucapkan terima kasih juga Ibu Sally atas kedatangannya. Boleh kasih tepuk tangan dong buat Ibu Sally. Ya, dan juga yang ikut meramaikan acara kita pada malam hari ini, Diang Tanjung ya. Kakak Adel ya, harus ingat nih. Boleh tepuk tangan juga dong. Dan juga ini yang tidak kalah menarik ya, yang hari ini banyak sekali memberikan materi-materi tadi tentang, banyaklah intinya, saya aja hampir lupa. Ya, Abang Genta, boleh kasih tepuk tangan juga sama dia. Terima kasih Abang Genta. Sama-sama. Iya, jadi jangan lupa untuk Teman-teman dulu dong. Oh ya, terima kasih atas ini ya, Teman-teman kehadiran Semada, terima kawan-kawan kasih. Semada. Nanti datang lagi ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa tetap saksikan Dunia Wirausaha Tabalong setiap hari Kamis ya, malam Jumat dari jam 8 sampai jam 9 hanya di TV Tabalong ya. Jangan lupa Dunia Wirausaha Tabalong yang mudah. Yang